Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita boleh kembali beribadah, baik yang di gereja maupun di rumah. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ya Allah yang baik, Allah yang sungguh baik. Kami bersyukur karena kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Buat anugerah-Mu kami
memuliakan nama-Mu Yesus. Mari hampiri setiap kami Tuhan yang membuka hati Yesus. Mari urapi setiap kami Tuhan. Mari sampaikan isi hati-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu Yesus. Mari bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar menjadi duka yang harum di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyenangkan hati-Mu. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Shalom. Haleluya. Mari boleh sapa kanan kirinya dengan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita percaya pengurapan Tuhan ada di setiap kita. Amin. Ketika Allah naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya dan Dia juga mengirimkan amanat agungnya untuk kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia pada pagi hari ini. Ya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari bila
bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau menguasai bumi ini. Kami bersyukur bahwa Engkau menguasai negara kami Indonesia. Itu sebabnya situasi apapun yang terjadi di negara ini, semua di dalam sepengetahuan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir, anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Biar kemuliaan sorga menyertai mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang karena anugerah-Mu menyampaikan warta Injil kepada manusia di dunia ini, kepada kami sekalian yang hadir pada pagi ini, di dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Pak Andreas Setiawan, teman saya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Andreas. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini memang beginilah cara kita beribadah, ya, dengan segala kekurangannya tentunya, ya. Saya juga beribadah 2 kali Saudara di Bandung, ya, dengan protokol yang sangat ketat juga. Untuk Saudara tentunya ya, di atas 59 kita tidak bisa terima Saudara ya. Itu sebabnya kita tidak offline live streaming, tapi kita juga tentu mengadakan ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Bapak Ibu Saudara, tema atau firman Allah yang pada pagi hari ini diberikan kepada saya adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara yang bawa Alkitab, bacalah atau bersama dengan saya di dalam Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ya. Saya baca ayat 14. Ya, saudara baca ayat 15, walaupun mungkin agak ngap begitu ya kalau saudara baca. Ya, tapi ya inilah kondisinya saudara ya. Mari saya baca 14, saudara baca ayat 15. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, murid-muridnya, ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan mereka, kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Silakan saudara 15. 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17, silakan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. 19. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendengar saudara mengadopsi beberapa suku di Indonesia ya Pak Andreas ya. Puji Tuhan saudara ya. Saya punya pelayanan juga dari barat, dari Aceh. Ya, kami buka di Aceh saudara beberapa tahun terakhir ini. Tentu dengan segala resiko yang tidak baik saudara. Tapi Injil ini nggak boleh diukur dengan baik atau tidak baik saudara. Sampai di Papua sana. Ya, ini bukan pekerjaan
orang biasa. Itu sebabnya memang gereja saya juga kecil, saudara. Tapi untuk pergi menginjil itu hampir tiap bulan kami harus kirim orang dengan biaya yang tidak kecil. Saya bilang dari Aceh, kemudian kita menjadi sampai ke seluruh Indonesia. Kenapa kita mau melakukan itu? Kenapa nggak diam aja di kota Bandung atau sekitar Jawa Barat? Ya, kita juga punya tim di Jawa Barat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Gereja Bethel Indonesia, bulan Oktober ini menjadi bulan misi. Dan tiap minggu ketiga kita harus memberi bantuan kepada tim misi di Jakarta. Ya, bulan ketiga biasanya kita harus mengirimkan dana untuk mereka. Saya lihat yang sekarang ini, saudara, itu mereka kemarin sampai di Kazakhstan, Uzbekistan, ya, di negara-negara yang memang selama ini kita tidak jangkau. Tapi juga di Indonesia mereka menyebar di seluruh wilayah di negara ini. Dan Markus 16 tadi memberikan kita dorongan untuk itu, saudara, ya. Nah, cuma begini Bapak Ibu, tolong Pak Andres. Ya, nomor satu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa memberitakan Injil? Ayat 14 itu menyatakan bagaimana Yesus meragukan orang-orang Kristen. Yesus meragukan murid-muridnya. Kenapa? Karena ternyata banyak orang juga, banyak orang Kristen ini, kalau mau dibilang, saudara, Kristen Papua, di Timor, itu mereka ragu-ragu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Apalagi orang-orang yang di luar sana, saudara. Karena di luar negeri kayaknya semua udah bilang nggak perlu lagi penginjilan. Iya, ketika saya ngajar di Belanda, saudara, di Amsterdam, ngajar misi begini, mereka bilang hopeless. You don't talk about Christ. Ya, dia bilang in majority Europe people. Jangan bicara Injil kepada orang-orang di sana. Tapi saya bilang begini sama mereka, ya. Jadi buat apa kita belajar misiologi? Kalau nggak kita tutup aja malam ini, lalu besok nggak usah belajar lagi. Lalu mereka minta buktikan, saudara. Bisa nggak menginjil sama mereka? Tentu saya terima tantangan itu. Coba tunjukkan tempat yang kira-kira menurut kamu bisa kita lakukan penginjilan. Atau kamu tunjukkan, kamu pulang aja. Atau kamu lihat saya dari jauh. Saya masuk di satu kafe terbesar di Amsterdam, saudara. Lalu mulai saya menginjil di sana. Nomor satu yang saya injili adalah yang pemiliknya. Kenapa saya mau lakukan itu? Saya percaya kebangkitan Yesus. Saya harap saudara juga percaya pada kebangkitan Yesus. Amin. Di luar orang mengatakan, masa Allahnya orang Kristen mati? Tapi saya percaya dia bukan hanya mati, tapi dia sudah bangkit dari kematian. Waktu saya bicara begitu sama bosnya, saudara, dia langsung tolak saya. I don't believe Christ. You don't come to me, dia bilang. Saya bilang, oke, kalau kamu ngomong begitu. Tapi saya menggunakan metode yang dipakai oleh GBI, saudara, 5P itu. Saya bicara kira-kira nggak sampai setengah jam. Dia bertawat, saudara. I know your business, dia bilang. Berkembang luar biasa. Lalu saya bilang, kamu bawa kemana ini bisnis kamu yang berkembang? Bila saya cerita sama saya, kamu bawa kemana? Apakah kamu kaya dengan bisnis ini? Cepat sekali saya bicara, saudara. Di ujungnya dia bilang begini, how come to believe Christ? Bagaimana saya bisa percaya Yesus? Karena saya tidak percaya kepada dia. Tapi saya bicara cepat, saudara. Tentu saya sudah berdoa berhari-hari untuk menginjili dia. Dan di ujung-ujungnya, saudara, dia bertobat dan terima Yesus. Teman-teman di Belanda itu bilang, kok bisa? Coba saudara baca, nanti kita baca. Coba saudara lihat Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16.
Saya kira ini ayat cukup terkenal, saudara ya. Ya, pelan-pelan saya soalnya lihat ayat ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa, saudara? Orang yang sekeras batu, yang tidak percaya kepada Tuhan itu, dia tunduk di bawah kaki Tuhan. Sekeras apa sih kita, orang-orang manusia itu? Sekeras apakah orang-orang yang ada di ujung barat Indonesia? Sekeras apa sih orang-orang yang ada di wilayah Jawa Barat? Yang penting kita mau, bukan mampu, saudara. Bukan mampu, saya mau. Karena kemampuan datang dari sorga. Amin. Kalau saya bicara begitu, saudara, sama bos yang di sana itu, dia menangis, saudara. Lalu kemudian dia berlutut, dia bilang, kamu harus bertobat terima Yesus. Kamu mau bawa kemana kalau punya usaha yang besar begini? Kita mengumpulkan teroris, saudara, itu di Jerman. Saya pikir, waduh, ini orang-orang mengerikan sekali, saudara. Dari Timur Tengah. Tapi orang-orang yang kita kumpul itu, saudara, adalah orang-orang yang tadinya ingin membunuh, menghancurkan gereja dan orang-orang Kristen. Tapi 56 orang itu sekarang menjadi penginjil di seluruh dunia. Dia pergi ke wilayah-wilayah yang berbahaya. Teman saya, teman dekat itu orang Irak, saudara. Nah, ada yang bisa melawan, saudara. Saya itu cuma pergi, nanti saya didukung oleh Tuhan. Yang penting saya bicara. Ini hal yang luar biasa. Tapi nomor satu, percaya gak kita kepada Tuhan? Dia Allah 100%. Tapi dia juga adalah manusia 100%. Kenapa dia datang? Karena dia ingin membantu saya dan saudara. Nanti kita berbaca ayat yang terakhir, saudara. Poin berikutnya, tolong Pak Andres. Nah, gini, saudara ya. Apa maksud kebangkitan Kristus? Saudara lihat di sana, saya mau cepat aja ini. Saya sudah kasih 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kalau saudara baca di situ, kebenaran berita kebangkitan Yesus harus kita percaya. Gak bisa enggak. Kalau mau memberitakan Injil. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu menjadi inti iman Kristen. Jadi apa inti iman Kristen? Salah satunya adalah Yesus bangkit. Lalu yang ketiga, kebangkitan Yesus itu tertulis dalam kitab Injil. Kitab kita ini, saudara. Ya. Dan ini tentunya menjadi dasar kita nomor satu. Kalau saudara lihat, kita baca cepat 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 ini. Tapi poin-poinnya saja saya baca, saudara lihat di sana. Tidak atau jarang sekali dalam Alkitab ada tulisan kata penting. Tapi ayat 3 dan 4 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya, ini hal yang luar biasa. Di ayat yang keempatnya berkata hal yang hampir sama, saudara. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang keempat juga berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hal yang sangat penting ini terdapat di dalam kebangkitan Kristus. Dulu saya suka ke daerah Tasikmalaya, saudara. Di daerah Garut itu ada sekelompok orang. Ya, kalau saya datang ke sana, saudara, saya ditolak. Siapa? Saya pendeta. Pendeta nggak boleh masuk kemari. Yang bilang siapa, saudara? Yang bilang nggak boleh datang kemari itu siapa? Lalu si satpam itu bilang, bos saya yang ngomong. Siapa bos kamu?
Ya, saudara ya, saya masuk di sebuah tempat yang tempat pendidikan mereka. Ketika saya ketemu begitu saudara, ini orang sangat karismatik, sangat luar biasa. Bapak pasti ditolak. Ya begitu saya masuk saudara, diajak bicara, diajak ngobrol di depan murid-muridnya semua. Ketika saya mau pulang saudara, saya bilang, apakah kamu yakin bahwa kamu pasti selamat dengan keyakinan kamu? Saudara, saya belum jawab, dia cuma ngomong begini. Satu kali kelak, barangkali saya harus pertimbangkan keiman saya untuk melihat Yesus Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang sama dia, tadi saya ditolak, katanya nggak boleh ketemu Bapak. Ternyata berbicara sama orang-orang pemimpin mereka itu jauh lebih mudah sebenarnya. Yang takut siapa saudara? Kita. Jadi kalau saudara mau tahu ada penghalang Injil, ada. Siapa penghalang penyebaran Injil, pewartaan Injil, saudara siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Bukan kelompok-kelompok radikal yang ada di mana-mana. Bukan. Penghalang Injil adalah diri kita sendiri. Ini yang harus kita lawan dulu. Poin kedua, saudara. Tolong, Fernando. Nah, jadi siapapun dapat mewartakan Injil. Saya nggak bisa ngomong. Saudara nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Yang penting mau. Umat saya, saudara, dia bagian keuangan di satu pabrik terbesar tekstil di Jawa Barat. Dia ditaruh di bagian keuangan. Anaknya nggak ngomong, di gereja juga jarang ngomong. Tapi cara kerja dia karena bagian keuangan, waktu dia mau keluar dari tempat itu, saudara, bosnya datang saya, Ayance, tolong tanyakan kepada jemaat Bapak itu, apakah dia kekurangan gaji di sini? Lalu saya tanya, kenapa Pak? Kenapa kok? Dia bilang, saya jadi Kristen gara-gara dia. Padahal dia nggak pernah bicara soal Yesus. Tapi cara kerja dia, cara dia berkontak dengan siapapun, semua orang pasti tunduk sama dia. Dia nggak pernah ngomong, tapi sikap hidupnya luar biasa. Kesaksian itu nggak perlu harus banyak ngomong kan? Cukup dengan perbuatan. Selama dia jadi bendahara, saya nggak pernah ada kebocoran keuangan. Kerjanya luar biasa, datangnya dengan cepat, pulangnya pasti setelah orang semua pulang. Tiap hari Pak, saya kaget lihat dia. Dia cuma berdoa. Ini ruangan-ruangan kita ini didoakan sama dia. Dia nggak ngomong, tapi banyak orang lihat. Dan itu mengubah. Itu sebabnya tidak dibilang saudara jadi penginjil, tapi saudara harus jadi apa? Kesaksian bagi dia. Saudara baca dalam Kisah 1 ayat 8, tidak dibilang penginjil. Penginjil di gereja ini barangkali 5-6 orang. Tapi kalau saudara mungkin ada 500-600 orang, saudara lah bersaksi. Keren banget dalam bukunya The Laity of Christian, orang-orang Kristen awam. Dia katakan itu potensial untuk menyaksikan Yesus. Nah, saudara semua bisa. Saya nggak bisa ngomong, nggak perlu ngomong. Tapi sikap hidup kita sama dengan cara hidup Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tolong saudara buka sebelum saya percepat dan selesai ya. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saya kira ini ayat yang sangat terkenal, juga dipakai oleh GBI menjadi salah satu tema besarnya. Sudah dapat semua? Ya, itu ada di atas ya. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan apa saudara?
wajib hidup. Whoever claims life in him must walk. Must itu dalam bahasa Inggris itu bukan kalau mau silakan, kalau enggak nggak apa-apa. Must itu wajib, harus hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari di kantor saudara, cara hidup saudara dilihat sama orang dengan baik. Saya bilang sama ibu-ibu di gereja, kalau saudara belanja sama tukang dagang yang lewat ke rumah saudara, ayo bicara soal kebaikan. Saya punya pembantu saudara di Bandung. Ya, saya beberapa kali pindah tempat juga sih saudara ya. Pernah di Kota Baru Parahyangan, itu Padalarang saya itu saudara ya. Pembantu dia datang pakai jilbab, kerja, saya bilang, ayo nggak apa-apa saya bilang. Saudara, mungkin saya tinggal di situ 7 tahun saudara ya. Tapi di tahun kedua atau ketiga, dia percaya Yesus saudara. Saya bilang sama istri saya, pembantu itu bukan supaya kita suruh dia kerja dan kita enak-enak. Kamu harus memperlakukan dia sama dengan manusia biasa, orang normal. Semua makanan yang di kulkas saya bilang silahkan ambil, makan, nggak apa-apa. Ngomong, silahkan. Setelah saya ngomong gitu saudara, setiap saya pulang dari daerah, makanan di kulkas habis semua. Ya nggak apa-apa saudara. Dia pikir saya marah, enggak. Ini membantu sekali, pindah lagi ke Bandung sekarang di belakangnya sekolahnya Pak Rubin ini ya, di Mekarwangi. Saya pindah lagi ke situ. Saudara, saya pasang CCTV lah di dekat di rumah saya, saudara. Jadi pembantu saya di rumah itu ngambil barang, ngambil apa, saya lihat dari CCTV. Terus saya panggil dia, kamu tahu? Dia tadinya nggak percaya saudara ya. Bilang, kamu ngambil barang, kamu pikir saya nggak tahu? Wah, dia ketakutan saudara. Ketakutan, dia sudah langsung pengen pulang. Saya bilang nggak usah pulang. Terus dia bilang, bagaimana buktinya? Saya liatin gambarnya. Wah, dia langsung minta maaf. Saya bilang, nggak apa-apa, kita manusia, kamu manusia juga. Dan kali kalau kamu membutuhkan sesuatu, minta aja sama saya. Saya nggak keluarin kamu, saya naikin gajinya. Dia ngomong sama suaminya, saya ambil barangnya bapak itu, bukannya saya dikeluarin, dinaikin gajinya. Dinaikin gajinya, saudara. Mungkin saudara saya usir ya, nggak usah sudah diusir. Tapi dia ngomong sama orang-orang di luar sana, dia bilang gini, Tuhan saya ini luar biasa. Jadi dia tahu saya pendeta saudara. Dia ngomong sama suaminya. Suaminya sekarang datang ke rumah juga, anak-anaknya datang ke rumah saudara. Kenapa bisa begitu? Saya ingin punya Yesus. Saya harus punya karakter sama seperti Yesus itu. Yang di Padalarang percaya Yesus, sekarang ini saudara dia diam-diam, dia lihat kita, cara hidup kita. Saya nggak pernah bertengkar sama istri saya nggak pernah bertengkar sama anak. Dia bilang kehidupannya luar biasa. Kita nggak ngomong, tapi ini dia tanya. Nah, waktu dia tanya saya jelaskan. Jadi kehidupannya harus beda saudara. Itu kesaksian yang wajib dilakukan oleh orang Kristen. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau apa saudara? Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus itu yang memberikan keberanian. Makanya saya setuju dengan Pak Jim Yos di Papua, saudara. Saya juga ada di Papua, di sana di hutan, bukan di kota, saudara. Kalau di kota saya nggak bisa bersaing dengan banyak GBI yang besar-besar juga di Papua. Tapi saya di hutan, nggak ada yang bisa bersaing juga dengan kami. Kenapa? Maksudnya aja bisa 1-2 bulan sampai di tempat tujuan. Naik mobil? Nggak bisa. Naik pesawat kita berhenti di satu tempat, lalu jalan bisa berminggu-minggu baru sampai. Saya mengunjungi 7 daerah yang belum pernah dikunjungi orang, sudah. Itu hampir sebulan lebih. Jalan aja untuk ketemu satu suku itu, waduh. Bisa naik gunung, turun gunung, lewat sungai yang begitu deras, saudara. Jangan bilang binatang buas, saudara. Memang nggak ada harimau di sana, karena memang daerahnya begitu mengerikan. Tapi yang namanya ular,
Itu hampir tiap hari kita ketemu. Lintah jangan ngomong. Kalau saudara suka lihat lintah di air, di sana lintahnya di darat. Betul ada lintah darat. Benar ada lintah darat tuh. Jalan dari sini sampai di pintu saudara saya. Karena lewat alang-alang gitu saudara. Mau bicara itu kalau 50-60 lintah itu melekat di badan kita itu biasa. Biasa. Orang bilang pakai tembakau, pakai garam, pakai apa nggak bisa saudara. Begitu kita lewat alang-alang kan, alang-alangnya kan lembab, ya hilang saudara, habis. Waktu saya kesana itu, wih ngeri banget saudara. Begitu buka baju, begitu kita buka sepatu itu lintah itu saudara di sepatu yang sudah mati itu bisa ratusan. Jadi kata mereka begini, kalau Pak digigit lintah jangan dicabut Pak. Jadi lintahnya dibiarkan saudara. Lintahnya gemuk, lalu kita jadi sehat. Memang 1 bulan di sana berat turun itu bisa 10 kilo. Jadi kalau Fernando mau diet, nggak usah diet, masuk ke Papua. Diyakini 1 bulan kamu di sana, kamu pulang ke sini orang nggak kenal. Sudah jadi langsing. Ya kalau sekarang kan langsung dia. Injil ini luar biasa. Suku-suku yang tadi saudara saya cuma menginjili siapa orang? Saya menginjili 1 orang aja, kepala sukunya doang. Kalau kepala sukunya bertawan, dia ngomong sama teman-teman penduduknya di sana, pada rakyatnya, tidak percaya Yesus. Jadi saya pernah baptis itu saudara, saya suruh masuk aja ke sungai. 50-60 orang terjun ke sungai. Lalu saya cuma bilang 1 bangkit, 2 cemplung masuk. Wah, jadi cepat. Tapi di sungai-sungai di sana itu ada buayanya banyak saudara. Ya, saya bilang ya udah nggak apa-apa ketemu buaya, yang penting dia sudah kenyang gitu. Satu kali saya menginap saudara di satu tempat, dia bilang ini, kita jam 12 malam mereka bilang Pak naik. Di bawah itu ada rumah-rumah juga, jadi saya cuma disuruh naik Pak, gitu bukit saudara, disuruh naik. Naik ke sana, terus besok pagi ketika saya bangun jam 5 pagi, saudara tahu rumah-rumah yang di bawah itu hilang semua. Kenapa? Ada banjir bandang. Mereka tahu ada banjir bandang, saudara. Feeling mereka luar biasa. Pendeta sangat dihargai dan dihormati. Saya dari Papua New Guinea, saudara, waktu mau masuk ke Jayapura, itu pas jalan itu jam 1 malam gitu tuh. Saudara, di satu tempat kami dihadang sama gerombolan pengacau keamanan di sana. Dan begitu saya turun, Bapak siapa? Saya pendeta. Oh langsung dia sujud saudara. Udah pakai senjata ini, tapi bilang pendeta dia langsung sujud. Kamu dari mana? Saya bilang kita dari sana lagi memberitakan Injil. Sebelum Bapak pulang, sebelum Bapak pergi, urapi kami. Itu maksudnya. Ya, gerombolan pengacau ini minta diurapi saudara. Udah kita doakan semua. Kami sayang sama pendeta. Kami tidak pernah membenci pendeta. Karena Papua ini maju, ada pendeta di sini. Wah, luar biasa. Nah, tapi siapa yang mau masuk ke sana, saudara? Oh, saudara bawa yuk. Ya, siapapun dapat. Ketiga, berikutnya, ya. Apakah masuk memberitakan Injil kepada segala makhluk? Nah, ini memang perlu dipelajari lebih jauh, saudara. Di dalam Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus dalam manuskrip yang tua tidak ada sebenarnya ayat ini. Ya, puji Tuhan. Saya mau ke WC dulu. Sorry ya. Si Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ini suasananya memang sedemikian rupa ya. Mungkin karena, 18 derajat, siapa yang nyalain 18 nih? Ini yang bikin orang ke WC ini. Biasanya 23. Oke, saudara yang kasih Tuhan, meskipun dalam suasana yang terbatas, kita mengadakan perayaan dampak global tahun ini, dan kita bersyukur karena Pak Jan Hans
si Opa ini GBI Pasir Koja, persis di depan GKPB. Ya gerejanya seperti kita, tapi dahsyat saudara. Investasinya dari Sabang sampai Merauke untuk memberitakan kabar baik. Dan dari Papua, dia dari Papua pergi ke ujung bumi. Dan kita juga bersyukur karena meskipun kita saudara belum pernah ke Papua, uang kita sudah ada di sana, di Papua. Di suku Asmat, di suku Arfak. Kalau dia tadi cerita ke suku-suku, saya pergi ke suku Arfak saudara. Itu rombongan saya udah tobat-tobat semuanya. Aduh, pulang, nggak sampai saudara. Dari pagi sampai, dan begitu sampai ke kota lagi, di kota, semua pendeta di sana bilang, saya puluhan tahun di Jayapura, saya puluhan tahun di Sorong, saya puluhan, belum pernah saya pergi ke suku di atas. Bapak baru datang langsung pergi ke suku, ya, saudara, karena ada hati yang mengasihi Tuhan. Ya, siapapun kita bisa memberitakan kabar baik, ya, harus memberitakan kabar baik. Karena kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Pak Yansa Hans bisa memberikan kesaksian karena dihidupi, ya. Dia luar biasa. Pelayanan di Kalimantan juga demikian, khususnya narkoba itu, orang-orang yang kena narkoba dijangkau dengan dahsyat dan jadi gereja-gereja, beberapa gereja banyak. Dan salah satu dia suka mengutus pengerja-pengerjanya. Dan yang paling terenyuh ialah kalau saudara tahu, sungai-sungai di Kalimantan bukan cuma banyak buaya. Ya, bukan cuma banyak buaya, tapi besarnya minta ampun saudara. Saya pernah tenggelam di sungai Kalimantan habis pelayanan. Karena kapalnya kan gede-gede banget tuh, ya. 4.000 orang langsung ada lewat di situ, kapal-kapal. Lepas saya lihat itu kan pakai perahu kecil. Pas kapal besar lewat, apa yang terjadi? Gelombangnya tinggi sekali. Begitu saya angkat, langsung tenggelam, istri saya, anak saya teriak semuanya, ya. Puji Tuhan, saya bisa sedikit-sedikit gerak, ditolong sama nelayannya juga, ya. Tapi semuanya bahasa Alkitab, bahasa seluruh, pakai pakai dasi, pakai baju, pakai apa. Untung selesai aja khotbah, ya. Puji Tuhan, jadi bisa merasakan dibaptis di sungai Kalimantan, ya. Yang gedenya minta ampun, ya, soalnya sungai yang itu lebarnya aja dari ujung sini sampai seberang sono, nyebrang lagi ke Geraha lebih luas lagi. Jadi kita bersuka cita lewat perayaan dampak global ini. Seperti tadi disebutin Kazakhstan, di Rusia sana, duit saudara bisa sampai ke sana. Sudah sampai ke sana. Ke Taiwan sudah, ke beberapa tempat di luar negeri sudah, ya. Jadi kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan untuk jemaat kita sehingga kita bisa ikut ambil bagian, ya. Tadi menceritakan Injil itu ada 5.000 naskah asli sampai hari ini. 5.000 naskah asli sampai hari ini. Yang barusan disebut oleh hamba Tuhan, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, itu baru beberapa saja. Jadi naskah aslinya, tapi nggak boleh dipegang sama tangan. Karena usianya udah beribu-ribu tahun, jadi bisa hancur, ya, saudara. Jadi kita bersyukur kuasa Injil terus dinyatakan. Oke Pak, silakan dilanjutkan. Sorry Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ya, sebelum saya tutup, saudara, ya. Jadi kalau dibilang Injil kepada segala makhluk, saudara jangan punya pandangan bahwa menginjil kepada binatang, kepada tanaman, saudara. Ketika saya membuka Kalimantan Tengah, saudara, di satu daerah yang belum ada orang, tahun 1999, saudara. Itu penginjilnya dari anak karisma. Mungkin Pak Andreas pengajar waktu itu, saya tidak tahu. Namanya Daud, ya. Saya suruh dia belajar naik pohon, saudara. Gak ada sinyal di sana. Kenapa naik pohon, Pak? Ya, nanti kamu pasti di sana ketemu sama orang hutan. Tempatnya sepi, saudara, nggak ada orang. Tapi sekarang, saudara, waktu ada orang hutan, dia bilang, "Hei, panggil mereka." Betul, saudara. Ternyata orang hutan itu memanggil orang-orang biasa, manusia biasa, dan turun ke daerah, saudara, ke daerah itu. Sampai sekarang ini, ya. Bukan berarti kita menginjili binatang, tapi ini mengandung arti, saudara, bahwa kita juga harus menjadi orang yang juga mewajibkan jemaat, kalau ada jemaat kita yang pengusaha hutan, untuk menjaga kelestarian alam, saudara. Ya, saya kira ini penting. Sebabnya saya ada di hutan-hutan di Papua, di Kalimantan. Sampai jemaat saya satu meninggal dunia, saudara, tenggelam di Kalimantan. Sungai Katingan tadi Pak Andreas bilang itu lebarnya, saudara,
itu bisa 1-2 kilo lebarnya. Dia bermuara di laut. Kita terus memberitakan Injil. Saya percaya bahwa Injil akan didengar oleh setiap orang. Oke, sekarang berikutnya saudara, memberitakan Injil itu seperti ini juga saudara. Karena satu kali kelak dalam Yesaya 11 dikatakan Shalom bagi semua makhluk hidup. Ya, kalau saudara baca sebelum kita tutup, mari kita lihat dulu Yesaya 11 ayat 8 dan 9. Saudara perhatikan di sana seperti begini saudara ya. Ketika Shalom itu datang, Raja Damai itu adalah Yesus, saudara ya. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Ular tedung itu ular apa saudara? Itu ular kobra. Ya, kalau ular tedung itu disebut adalah ular kobra. Ya, di sana dibilang, the infant will play near the hole of the cobras. Itu ular tedung itu ular kobra, saudara. Tapi orang bisa bergaul dengan binatang itu. Di situ dia bilang anak menyusu bisa bermain dengan ular. Saya senang olahraga saudara ya. Di usia yang sudah sangat senja ini saya senang berolahraga. Besok saya pasti masuk lagi ke lapangan. Itu saya sekali olahraga 5-6 jam saudara. Itu di lapangan karena saya senang main golf. Ya, orang bilang itu olahraga mahal. Enggak lah, saya waktu sekolah di Australia itu alat-alat saya dikasih sama anak-anak Indonesia di sana. Jadi kita main. Itu namanya di lapangan ular-ular kobra saudara di Sleman itu. Hampir tiap hari saya main, saya ketemu 3 meter, 2 meter. Waktu dia menyeberang lapangan itu, saya bilang dia jangan diapa-apain. Ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Dia biasa saja dia lewat. Lalu saya malah bilang, cepet lewat, jangan lambat-lambat, saya nanti mengganggu kamu. Saya bilang. Ketemu, gede-gede saudara. Sama anak saya main saudara ya. Anak saya ketakutan, bilang, udah yang penting kamu jangan mengganggu dia. Kita bisa berdamai dengan apapun saudara. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat saudara, nanti kalau kerajaan Allah disebarkan di seluruh Indonesia, seluruh dunia, saudara lihat nanti para pramugari saudara ya. Begitu saudara masuk pesawat, dia nggak akan ngomong selamat datang, silakan duduk, enggak saudara. Nanti semuanya akan bilang shalom. Semua akan terjadi shalom di dunia ini karena Yesus adalah Raja Damai. Shalom itu artinya damai. Ya, dalam Yesaya 9 ayat 5 kalau saudara lihat, dia adalah penasihat ajaib, Wonderful Counselor. Dia adalah Allah yang perkasa, Almighty God. Dia adalah Bapa yang kekal, Everlasting Father. Dan yang kelima, dia adalah Raja, Prince of Peace. Prince itu sebenarnya pangeran ya, yang menggantikan raja atau Raja Damai. Puji Tuhan saudara. 3, silakan sholat ya. Tuhan memberi kuasa. Tadi saya bilang kepada saudara ya. Coba berikutnya. Nah, kuasanya untuk apa saudara? Musuh setan. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, jangan kita yang lari saudara ya. Saya lihat banyak jemaat itu kalau ada yang kerasukan setan, dia dipanggil pendeta, terus kamu kemana? Lari. Gak boleh saudara. Berbicara dengan bahasa yang baru, sikap yang baru, tata laku yang baru. Ular, memegang ular, minum racun, tidak mencela. Tapi jangan sekali-sekali saudara coba. Oh, tadi Bapak Pendeta baru ngomong, tangkap ular, pegang ular, minum racun, gak apa-apa. Jangan saudara. Sekali lagi ayat ini tidak boleh diartikan sebagai sebuah sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan mencobai Tuhan tentunya. Tapi saya pernah mengalami saudara. Itu di Padalarang saudara, tapi di kampungnya, kampung sekali gitu ya. Saya tiap Rabu ke sana gitu. Lalu setiap saya lewat, selalu di depan rumah itu disapu saudara, sama orang yang punya rumah itu. Dia bilang begini, orang kakinya orang Kristen itu bahaya. Kalau saya injak bekasnya pasti saya jadi Kristen. Karena memang di kitab Hakim-Hakim ada, Hakim Yosua 1 ayat 3 ada itu saudara. Lalu disapu terus. Satu kali saya kan jalannya cukup jauh, sampai di sebuah tempat itu kita 3-4 jam juga jalan saudara ya.
Capek, saya disuruh berhenti, kasih minum. Nah, waktu saya dikasih minum, saya sudah nggak pikir macam-macam, saudara. Tapi waktu saya pegang itu gelas untuk minum, saudara, dari mana saya tidak tahu. Tiba-tiba ada ayam masuk ke rumah dan menendang gelas itu, pecah gelasnya. Terus begitu gelasnya pecah, jatuh, saudara, yang punya rumah itu teriak, saudara. Jadi saya datangi, Bapak kenapa? Lalu dia tanya, Bapak punya kuasa apa? Kenapa, Pak? Karena di gelas itu dikasih racun, saudara. Begitu saya mau minum, ada ayam yang menendang dan pecah. Mujizat terjadi. Akibatnya dia bertobat dan terima Yesus. Saudara jangan coba-coba datang ke masjid lalu saudara bilang nih, lihat ini, baygon. Begitu saudara minum pasti mati, saudara. Jangan coba-coba, ya. Ini kuasa yang luar biasa. Mendoakan orang sembuh. Yang terakhir, saudara ya, ayat yang ke-19, 20, coba tolong. Satu lagi, nah, teruslah memberitakan Injil, mewartakan Injil terus. Coba lihat belakangnya. Nah, kita harus konsisten menginjil. Kenapa Bapak Ibu kita mesti konsisten menginjil? Ini penting. Ayat 20, saudara perhatikan ayat yang ke-20. Ya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan apa saudara? Tuhan turut bekerja. Bukan saya, ya, bukan saudara. The Lord work with you. Tuhan bekerja bersama dengan kita. Kenapa? Karena ini pekerjaan yang luar biasa. Dunia akan berakhir, tapi Injil harus diberitakan ke semua tempat. Dalam Matius 24 ayat 14. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita baca Matius 24 ayat 14. Mari kita baca sama-sama sebelum kita tutup, ya. Sama-sama mari kita baca 1, 2, mana? 3 ya. 24 ayat 14. Ini Matius 24 ayat 11. Ayat 14. Ya, mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, siap bagi semua bangsa. Jadi kapan dunia ini berakhir? Kalau Injil sudah disampaikan kemana-mana. Saya dan saudara menjadi agen pemberita Injil itu. Tuhan memberkati kita semua, amin. Berkat yang luar biasa akan turun dalam hidup saudara. Bukan berkat duluan, kerja duluan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan penginjilan ini, Tuhan. Kau turut bekerja bersama-sama. The Lord work together with us. Bekerja bersama-sama dengan kami, sehingga dunia diselamatkan. Orang-orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hambamu di sini, hamba-hambamu yang terus setia dalam mewartakan Injil. Kekuatan dari sorga akan turun ke atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Silakan duduk. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Yang Cehan yang sudah sharing firman dan juga kesaksian. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sekali lagi ini bulan misi, dan setiap bulan misi kita merayakan dampak global, local church with global impact, ya. Kita rindu agar gereja kita, gereja lokal, tapi bisa berdampak global. Tadi saya sudah katakan, kalau kita nggak bisa pergi sampai ke Kazakhstan, duit kita sudah sampai di Kazakhstan, duit kita sudah sampai di Taiwan, bertahun-tahun kita tabur di sana, ya. Kemarin orang rombongan dari Hong Kong, dari Shenzhen, dari Taiwan datang ke kita, sampai mereka mau datang lagi 2 kali, dan kita bersyukur karena kita bisa menjadi partner rekan kerja Tuhan dalam mewartakan kabar baik. Nah, sepanjang tahun kemarin di tengah pandemi terkumpul 200 juta lebih, ya. Dengan bulan ini 200 juta lebih. Jadi sama dengan tahun yang lalu, ya. Saya berharap meningkat, tapi karena pandemi mungkin jadi cuma 200 juta lebih, dan kita juga sudah salurkan 200 juta lebih dengan bulan Oktober ini, ya. Dan next, ya.
langsung yang tadi, langsung aja ke bawahnya. Iya, bukan, langsung halaman kedua. Oke, sorry. Itu kan tadi halaman 1, langsung jangan dirubah-rubah. Nah, langsung 2. Nah, ya saudara, jadi sepanjang tahun lalu kita bikin training misi Alpha Course. Kemudian hari ini perayaan dampak global, juga ada baksos untuk masyarakat sekitar. Kemudian ada riset dan juga training misi B2B Course bekerja sama dengan Departemen Pusat, yaitu dari Yerusalem kita. Jemaat terus diperlengkapi untuk punya hatinya Tuhan. Kemudian next, Yudea kita terus menabur secara khusus. Kita mendukung STT, Seminari Bethel Jakarta, Tiranus, Arabona, Baptis Jakarta. Kemudian ada pembangunan sebuah gereja di Bekasi. Dan kita terus dukung ya utusan lintas budaya 4 keluarga di Priangan Timur, 1 orang di suku Baduy. Kita dukung mereka sudah hampir 5 tahun ini ya, sejak gereja masih di bawah. Kemudian pembangunan dan renovasi Seminari Bethel hampir 3 miliar ya. Kita bersyukur jemaat di sini juga menabur. Ini seminari sudah hampir dibangun sejak tahun 70 ya. Jadi banyak sekali rusak. Saya malu bawa tamu dari luar negeri, dari Taiwan ke sana, kaget, kok seminarinya jelek banget katanya. Kaget dia. Tapi kalau dia datang lagi tahun depan, wajahnya sudah berubah ya. Karena kita juga ikut menabur di sana ya. Puji Tuhan. Next. Kemudian Samaria dan ujung bumi kita salurkan banyak sekali, yaitu ke Lembaga Alkitab Indonesia. Ke Aceh kita kirim Alkitab sampai ke Aceh sana, Kutacane dan sebagainya, dengan Gideon ya, yang menyebarkan Alkitab di penjara-penjara, kemudian di sekolah-sekolah, di hotel-hotel, di kepolisian dan sebagainya. Bekerja sama dengan Indonesia Cerdas, NAT Papua, kita juga support selama bertahun-tahun ini. Khususnya tahun ini kita menopang penanganan COVID ya. Kita ikut membantu penanganan COVID di rumah-rumah sakit di berbagai tempat di Indonesia ya. Kemudian ULB di Papua kita punya 2 tadi ya. Di suku Asmat, saya pernah ke Arfak, dan juga di suku-suku yang ada di Jayapura. 254 suku di Papua. Sama yang kecil-kecil hampir 285 suku, saudara ya. Jadi kita terus berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan melawat mereka dengan dahsyat, yaitu ujung bumi dalam ilmu misi, fellowship dengan pengurus, TKW dari Hong Kong, Taiwan, dan juga dari Shenzhen. Kita bersyukur, kita juga bisa, saya sudah pergi ke Korea ya, lihat TKW di sana, pekerjaannya sangat mengerikan ya. Duitnya banyak tapi sangat dangerous, sangat mengerikan. Next, tahun ini kalau saudara ikut ambil bagian lagi ya, kalau saudara bayar perpuluhan kepada Tuhan, itu relasi saudara dengan Tuhan. Itu rasa syukur, bukan kewajiban. Syukur dan terima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan. Dia selamatkan kita, diampuni, dia jamin surga rumah Bapa. Gak ada jaminan seperti itu. Ketika saudara membayarkan perpuluhan, ketika saudara menabur uang pembangunan, uang persembahan, itu untuk kita sendiri ya, mengasihi diri kita sendiri. Nah, tapi ketika saudara menabur di ladang misi, itu investasi bagi kerajaan, itu benih untuk orang yang tidak kita kenal sama sekali. Kita nggak pernah kenal sama mereka, kita nggak pernah jumpa dengan mereka, tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita juga mau mengasihi mereka. Jadi Yerusalem kita tahun ini, tahun yang akan datang ini, saudara doakan ya, kita akan buka pos PI di Kabupaten Bekasi ini, tetap subsidi ULB yang ada di sekitar daerah Yerusalem kita, dan kemudian baksos tetap akan dilaksanakan. Next, Yudea kita tetap akan mengadakan program pengembangan ya, yang diutus itu tenaga-tenaga yang kita sudah utus. Mereka bikin ini pertanian, mereka bikin peternakan ayam, kita sudah support, kita sudah kirim dananya ya, 15 juta, 10 juta supaya mereka bisa maju sedemikian rupa. Kemudian subsidi ULB tetap 90 juta kurang lebih. Next, dan terakhir Samaria dan ujung bumi kita ya. Samaria dan ujung bumi kita ialah kita akan mendukung 100 Alkitab bahasa Dogiai, salah satu suku di Papua ya. Jadi saudara kasih 1 Alkitab 100.000 saja, 1 Alkitab untuk Dogiai. Waktu itu kita sumbang 150 Alkitab untuk suku di NTT ya. Sekarang kita mau 100 saja. Kalau ada
mau kasih 10, mau kasih 1, silakan ya. Kemudian terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa suku kita support rutin selama 10 tahun, tiap tahun 10 juta ya. Kemudian kain mori dan sembako Baduy Dalam 3 kampung, 2 kampung kita sudah bawa. Ini 1 kampung Iri ya, ke sana sudah, ke sini sudah, yang di tengah belum. Jadi tahun ini giliran yang di tengah ya, Baduy Dalam. Baduy luar lain lagi ya. Baduy Dalam kan cuma 3 kampung, Baduy Dalam cuma 3 kampung, Baduy luar hampir 60 kampung ya. Dan subsidi ULB di Papua dan Baduy 20 juta next. Jadi total dengan operasional 250 juta. Jadi tahun ini, tahun yang kemarin kita sudah terkumpul 225 juta kurang lebih. Ya, saya tahu kondisi jemaat, tapi sekali lagi mari kita, ini namanya menabur dengan iman. Duitnya belum ada, tapi saya yakin Tuhan akan memberkati saya. Jadi bukan duitnya sudah ada ya, duitnya mungkin belum ada di tangan ya. Next, terakhir. Nah, jadi saudara waktu datang tadi ada pulpen, ada stiker mengingatkan ya bahwa kita bagian dari misi Tuhan yang dahsyat. Saudara, ini komitmen hidup, life komitmen. Kalau saudara yakin satu aja, itu bukan soal duit, soal hati, soal doa ya. Saya contoh, saya mau melayani sebagai misionaris Punarwaktu ya, utusan lintas budaya. Mungkin ada, selama ini kita support mereka 8 keluarga ya, tapi kalau ada yang mau diutus dari sini, kita juga akan perlengkapi ya, dan kita akan utus. Ikut pelayanan misi jangka pendek ya, vision trip, mission trip, mungkin ya, kontrak seperti kemarin 60 orang ikut lebih ke Baduy ya, meskipun Baduy luar ya. Kalau Baduy Dalam mungkin ampun-ampun deh ya. Kita luar biasa jemaat, ternyata 60 orang bisa jalan ke sana ya, terlibat dalam salah satu tim misi. Oh, saya mau di Yerusalem saja, saya mau di Yudea, saya mau di Samaria ujung bumi, contreng yang mana ya. Mengikuti komsel personalisasi cuma 4 minggu saja. Ada tes karunia, panggilan hidup dan sebagainya. Komselnya cuma 4 minggu saja. Kalau selama ini kan komsel-komsel yang lain ya, kita akan bikin komsel banyak via Zoom juga ya, karena situasinya belum memungkinkan. Terakhir, bersedia mendukung anak cucu saya bila Allah memanggil mereka untuk melayani pelayanan misi jangka pendek ataupun jangka panjang sebagai utusan lintas budaya. Amin. Next. Nah, saudara yang terakhir, kalau doanya oke, kalau saudara punya memberikan hidupnya oke, tapi kalau Tuhan memberkati saudara dengan uang, jadi tidak melulu soal duit ya. Saudara punya komitmen doa, ini doa dengan buku doa misi ya, ada di bawah. Itu juga dahsyat ya, karena ini bagian serangan udara ya, alam roh di udara dipatahkan. Tapi kalau saudara diberkati dengan duit ya, sekali lagi saudara punya komitmen untuk menabur di ladang misi, perpuluhan relasi dengan Tuhan, persembahan pembangunan, persembahan itu dengan kita sendiri karena kita manfaatkan bersama-sama. Tapi kita sekali lagi menabur di ladangnya Tuhan, kita nggak kenal sama mereka. Mulai dari 50.000 aja per bulan ya, 100.000 dan sebagainya. Tahun lalu yang ambil komitmen 80-an ya, cuma mungkin karena macam-macam dan kita 7 bulan nggak ada ibadah ya, jadi persembahan nggak masuk. Tapi yang komitmen ya lumayan ya. Nanti saya akan, ini contohnya aja, biasanya kita kasih plakat ya, berapa tahun kita kasih plakat, bosen ya. Tahun ini saudara dapat stola ini bisa dipakai dalam acara khusus ya, pakai nama GBI juga ya, bolak-balik stolanya ya. Jadi saudara nanti beberapa nama akan dipanggil yang komitmen. Biasanya yang dapat itu hanya yang 100%. Tapi karena ini masa khusus, yang 50% ke atas dari komitmennya saudara akan dapatkan juga, dan sedikit souvenir yang akan dibagikan nanti pas saudara pulang. Ya, jadi kalau lembarannya sudah ada di situ, saudara bisa isi komitmen, janji iman kepada Tuhan. Berapa yang saudara akan tabur setiap bulan dengan keyakinan iman. Pasti Tuhan memberkati, duitnya belum ada, tapi yakin Tuhan akan mengadakan ya. Mari kita berdoa sebelum nanti petugas akan mengumpulkannya. Bersama-sama kita mendoakan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami dengan kuasa Injil yang dahsyat.
Sebagaimana firman-Mu sudah disampaikan, kami mau terus memberitakan sampai segala suku bangsa boleh mendengar kabar baik yang menyelamatkan, dan mereka boleh berlutut kepada Yesus, menyeru bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa Sorgawi. Karena itu sebagaimana Tuhan sudah memanggil kami dan memberkati hidup kami juga mau jadi berkat lewat doa-doa kami, lewat daya kemampuan kami, dan juga lewat dana yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau ada beberapa di antara kami mau ambil keputusan, baik di rumah-rumah yang menyaksikan lewat streaming pada hari ini, ataupun yang menuliskannya di tempat ini, sebentar kami persembahkan sebagai persembahan iman kepadamu. Dalam nama Yesus, setiap rupiah yang ditabur akan dituai dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu dan bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sementara WL akan menaikkan, saya mengundang Pak Sarul, Pak Dedi, siapa? Atau Zipri? Pak Dedi, Pak yang sudah ditulis bisa maju ke depan dengan iman melangkah dan serahkan dalam tangan Tuhan. Tidak harus, tapi dengan yakin, kalau sudah yakin, sudah bisa mempersembahkan hidupku. Imani merupakan komitmen kepada Tuhan untuk kami boleh menabur di ladangnya Tuhan. Kami hanya pekerja-pekerja dan kami hanya orang kepercayaan Tuhan. Dan biar setiap rupiah bisa sampai kepada tanah hati yang gembur dan subur, dan ada jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap komitmen jemaat-Mu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terakhir saya mengundang, silakan daftar nama. Ya, banyak yang sudah diumbang, tapi nama-nama ini yang komitmen, ya, yang namanya ada di sini, maaf, yang punya kesempatan 50% ke atas dari komitmennya, ya. Jadi saudara pernah nyumbang tapi belum sampai 50%, mohon maaf, ya. Jadi yang namanya ada di sini, silakan maju ke depan. Maju, boleh langsung ke atas saja. Ada Ibu Nenek itu, ya. Mau mewakili Melvin boleh maju ke depan, ya. Ibu Sugi, Melvin, ini namanya ada di sini. Pak Billy, Saudari Reni, Yunike Sujati bisa maju ke depan. Pak Lambok, Tampu Bolon nggak ada. Pak Doni Gunawan Wang ada. Bapak Kata Baijo, langsung next berikutnya.
Pak Swito, Pak Raymond, Ibu Rita Maria, Ibu Eriati, Pak Pahan ada, Bapak Yosua Laibahas, silakan. Pak Mini Mursalin, Saudari Yovina, Ibu Sokawati, Pak Handoyo, Pak Sutopo, Ibu Kim Jin ada, Ibu Ritawati, Pak Yusak, Bapak Ibu Luhut, Pak Saribu, Pak Sinema, Bu Nunu, Pak Ridwan mungkin sore, Priscila ada, ya, yang ada next, terakhir, Ibu Ruli, Pak David ya, Pak Denny Sumardi, Pak Indra Suhombi, Pak Hendra Chandra. Ya, nanti souvenirnya akan dibagikan langsung saja, langsung ke kursinya masing-masing, bisa minta tolong. Ya, oh susah, nggak bisa waktunya. Ya, makasih. Ya, makasih, tolong. Langsung aja ya, kalau boleh. Bisa juga. Pak Yansa bisa tolong bantu juga. Baik, cepat. Laki-lakinya pada nggak muncul. Oh ya. Oh sudah, sama istrinya. Ya, saya harap tahun depan lebih banyak lagi yang bisa maju ya. Dan saudara, bukan angkanya, tapi komitmennya kepada Tuhan dan untuk ladang misi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, ya. Difoto dari surga saja ya. Haleluya. Mungkin yang di atas lupa foto ya. Tapi nanti siang jangan lupa fotonya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman dan kemudian akan menutup ibadah pagi hari. Tuhan berikut adalah firman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama memasukkan amplop ke kotak yang telah disediakan, dan yang kedua dapat mentransfer ke rekening gereja atau scan QR code
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Inilah kerinduan kami di hadapan Tuhan, bahwa kami rindu supaya Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu, yang memungkinkan kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan di mana umat-Mu mengambil komitmen untuk terlibat dalam pelayanan misi. Engkau telah melihat setiap umat-Mu yang sudah mengambil komitmen pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan tanamkan komitmen itu dalam hati mereka, supaya mereka memberikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang telah mengambil komitmen untuk hidup pada rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami rindu supaya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Bekerjalah ya Bapa melalui pemerintah dalam bangsa ini, dari pusat sampai daerah yang dekat dengan kami. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi mereka dalam setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil, boleh membawa Indonesia maju dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di GP Harapan Baru. Berkati dalam segala pergumulan, Tuhan Engkau hadir, Engkau mengetahui segala pergumulan mereka. Biarlah Tuhan buka pintu-pintu, dan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi lingkungan di mana mereka tinggal dan bagi pekerjaan Tuhan. Berkati juga seluruh hamba Tuhan, dari Pak Gembala, seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang Kau urapi dengan kuasa-Mu, dan pakai terus untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga utusan gereja di Harapan Baru yang ada di Baduy, yang ada di Periangan, yang ada di Papua, yang ada di luar negeri. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memanggil mereka dan menetapkan mereka untuk melayani. Maka kami berdoa dari tempat ini, kuasa Tuhan menyertai mereka dalam pelayanan, sehingga membuka pintu-pintu pelayanan, membawa mereka untuk berjumpa dengan banyak orang damai, sehingga mereka boleh memberitakan kabar baik. Dan biarlah banyak orang mendengar tentang Yesus, percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah semakin bertambah usia mereka, mereka semakin hidup untuk mengasihi Tuhan, semakin hidup untuk melayani Tuhan. Di penghujung ibadah kami ya Bapa, kami rindu menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imam kerajaan, imam pelai surgawi. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat dari Tuhan tercurah berlimpah-limpah, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan studimu dan seluruh usahamu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin.